Allah, bantu hamba isi kekuatan jahat ini ya Allah. Kamu nontonin, kita harus bantuin. Mbak, biar saya bantuin aja nggak apa-apa? Nggak usah, biar saya aja yang ngerjain. Ntar kalian capek. Udah biarin. Nih sini, sebelah sini. Elga, aku udah siapin makanan. Kita makan dulu ya, istirahat. Ini udah masakin untuk makan bareng-bareng. Yuk. Lik. Ngapain di situ? Lagi ngecek aja Ri, biasa. Udah nggak apa-apa. Tapi sampai nggak tahu loh kamu datang. Udah situ aja yuk, panas banget di sini. Yuk. Lik, Sini, kebetulan kenapa? banget ada kamu. Gimana kalau kita makan siang bareng? Oh, ini Mas Malik yang tadi diceritain sama Fahri ya? Iya. Kenalin, saya Ismi, warga baru di sini. Saya juga tukang kebun dan taman. Dan ini anak saya Elga. Nanti ke depannya Mbak Ismi juga bakal bantuin buat rapiin kebunnya yayasan. Silakan Bu Ismi dilanjutin pekerjaannya, biar saya bantu beresin. Nggak usah, biar kita aja yang ngerjain. Oh, nggak apa-apa Bu, emang udah kerjaan saya di sini. Lik, awas Lik. Lik. Oh, ini ada dua. Hati-hati, Lik. Lik, mau ngapain? Nggak usah, hati-hati. Ya ampun, Lik, aku Bisa coba denger ya? mau lihat tangan kamu. Aku yakin ular tadi bukan ular biasa. Dan sekarang aku juga ngerasa kayak ada yang lagi ngawasin. Kalau gini aku nggak boleh lama-lama di sini, karena bisa bahaya buat yang lain. Lik, aku bantu obatin ke dalam ya. Yuk. Nggak usah, biar aku ke dokter aja. Lik. Ya Allah, semoga aja Malik gak kenapa-napa. Ya udah Ibu duduk dulu ya. Nanti aku ambil minum. Sebentar ya. Ya udah sih, nggak usah lebay. Dia kan nggak ngapa-ngapain kita. Oh, Ibu bisa santai banget sih, Bu. Atau jangan-jangan ini ular yang sama yang dia yang tadi. Kamu kalau takut, udah masuk kamar di sana. Siapa kamu? Bu, sana masuk. Saya nggak nyangka, secepat ini saya akhirnya ketemu kamu. Saya memang cari kamu, karena saya mau kaya. Bu, kenapa sih kita mau pindah ke sini? Loh, masa kamu nggak bisa lihat sih? Kampungnya bagus begini. Ibu tuh dapat rekomendasi dari Dewi. Mbak Dewi tetangga kita yang di kampung lama. Iya, katanya orang-orang di kampung sini tuh orangnya ramah-ramah banget. Jadi bisa ngedatengin rezeki buat kita. Padahal aku pindah ke sini karena pengen nyariin jin yang diceritain Dewi. Ismi,
mencariku. Aku bisa bantu kamu dengan satu syarat. Kamu juga bantu aku melenyapkan Malik. Kamu bikin saya kaya. Saya janji, saya akan bantu kamu untuk melawan Malik, apapun caranya. Jadi ini yang ibu maksud? Kampung ini bisa mendatangkan rezeki untuk kita. Bu istighfar, Bu. Jangan pernah termakan sama bujuk rayuan setan. Udah deh, kamu gak usah ikut campur ya. Ini urusan orang tua. Kamu itu masih kecil, gak ngerti apa-apa. Kamu nurut aja sama ibu. Dan awas ya, kamu jangan bilang siapa-siapa. Tenang aja, Ismi. Tenang aja. Aku akan menghapus ingatan anak kamu. Sekarang kamu sudah tidak ingat apa-apa. Sekarang kamu temuin Jamal. Dia dukun di kampung ini, sekaligus tangan kananku. Dia yang akan membantu kamu menjadi kaya. Ada satu pesugihan yang sangat ampuh dengan bendia, bunga Kamboja yang tumbuh di makam keramat. Tapi kalau kamu ingin melakukan pesugihan itu, kamu juga harus menyerahkan tumbal. Seorang anak gadis yang berumur 17 tahun untuk dinikahkan dengan jin. Bagaimana? Anak gadis usia 17 tahun. Berarti dia seusia anak diriku. Tapi Ki, saya itu kan warga baru di sini. Saya agak susah carinya, Ki. Kamu sanggup apa tidak? Kenapa kamu tidak serahkan tumbalnya anak tiri kamu saja? Bunga Kamboja itu harus kamu petik sendiri malam ini. Dari pohon Kamboja yang tumbuh di samping makam keramat Mbah Warsito. Apa benar ini makamnya? Kok kayak makam biasa aja ya? Tapi ada pohon Kamboja. Ya aman aja sih em. Lah. Kita kenapa sampai kuburan-kuburan sih Dan? Nyampe sini kita main nih. Ya Allah. Ya udahlah. Makamnya Pak Warsito tuh. Oh, iya, Dan. Agak beres nih, Ri. Hah? Udah mending kita putar arah ya. Ya udah kita kesana aja. Iya. Udah. Lu kok nggak Udah. tahu takutnya sih, Ri? Depan aja deh. Yang di belakang kayak orang nggak hafal jalan aja. Setelah itu, taburkan bunga Kamboja itu di atas makam Mbah Warsito sambil membaca mantra yang sudah aku beri. Setelah kekuatan gaib menyerap, bawa pulang semua Kamboja itu.
lama deh. Dipanggil-panggil juga. Kenapa sih Bu? Kenapa harus teriak-teriak? Ya kamu ibu panggil-panggil nggak nyaut. Iya kan aku masih sholat Bu. Jadi sekarang ikut ibu. Kemana? Aduh banyak tanya, ayo cepetan ikut deh. Ayo cepetan. Iya. Aku ganti baju dulu. Nggak usah, pakai ini aja udah yuk. Bu, lepas. Diam. Ki, ini anaknya nih. Bu, ini tempat apa Bu? Ibu mau ngelakuin apa? Udah kamu diem aja. Enggak. Ini pasti ada yang nggak beres. Aku mau pulang aja Bu. Diam, ih kamu diam di sini kenapa sih? Nggak mau Bu, aku mau balik Bu. Lepasin Bu. Bu sakit Bu. Ya makanya kamu nurut dong. Ini salah satu cara kamu itu berbakti sama ibu. Niki, ini anaknya. Terus selanjutnya gimana? Sekarang kamu pergi. Saya tidak bisa melakukan ritual di depan orang lain. Ini maksudnya apa sih Bu? Ibu sebenarnya mau ngelakuin apa sama aku Bu? Kamu akan jadi persembahan ibu untuk dinikahkan sama jin. Astagfirullahaladzim. Bu, nggak Bu, aku nggak mau Bu. Aku mau pulang Bu, lepasin Bu. Aku tuh salah apa sih sama ibu? Kenapa ibu ngelakuin ini? Gak ada. Kamu gak ada salah apa-apa. Cuman hitung-hitung aja ini kamu balas budi karena saya udah ngebesarin kamu padahal kamu cuma anak tiri. Dan kalau disuruh pilih, saya lebih baik hidup dengan harta yang melimpah daripada hidup sama kamu. Bu, aku mohon Bu jangan ngelakuin ini sama aku Bu. Aku janji aku akan bayar semua yang udah ibu keluarin buat besarin aku. Tapi nggak gini Bu caranya. Bu, Niki, Bu, Ibu, kamu diem sini. Saya pamit Ki. Bu, Ibu jangan pergi Bu, Ibu tega. Ibu lepasin. Tolong. Suara. Ibu. Astagfirullahaladzim. Elga, Ngapain kamu sini? Pergi! kalian mau ngapain Elga? Jangan macem-macem ya. Elga! Elga bangun! Elga! Jangan ikut campur! Pergi kamu! Enggak, aku gak akan pergi. Sebelum kalian bebasin Elga. Alik, kumaha tuh ieu teh motor ibu teh kala mogok ieu atuh pang benerkeun. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya perlu dibawa ke bengkel teh motornya. Hah, ka bengkel. Aduh, naon atunya ieu teh panyakitna meni kudu dibawa ka bengkel. Kasep, kunaon? Teh Iput, maaf ya, tapi aku lupa ada urusan. Aku harus pergi dulu teh. Tapi ibu teh sieun atuh sorangan di dieu. Nanti Teh Iput bisa telepon Dani aja. Tapi kamu teh di sini. Astagfirullahaladzim. Ibu, awas! Sia teh. Bu, Ibu nggak apa-apa? Enggak, makasih anak. Entah kuna naon, Ibu? Enggak. Ya udah Teh Iput, udah nggak perlu nungguin Dani. Ditemenin sama ibu-ibu ini ya. Oh. Tolong bantuin Bu. Ya udah tuh hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meni buru-buru eta teh. Diam! Teriak yang kencang minta tolong. Panggil Malik. Kenapa kamu bawa-bawa Malik? Apa tujuan kamu? Habisin dia. Aku gak akan nurut sama kamu dan kamu. Aku gak akan nurut. Aku gak akan panggil Malik ke sini.
mau manggil Malik, aku akan buat dia menyesal lihat kamu sekarang. Bawa dia. Baik, baik. Ai, sadar, Ai. Ai, ini. Ai, astagfirullahaladzim, Ai. Ai, tolong, Ai. Tolong jangan pergi, jangan tinggalin aku, Ai. Lik, setelah saya pikir-pikir, seharusnya kamu gak perlu ngejauh dari Aini. Karena dengan ada di dekat Aini, kamu bisa jagain dia. Bahkan saat dalam bahaya sekalipun, kamu gak akan terlambat nolongin dia, Lik. Ai, maafin aku, Ai. Maaf kalau ternyata aku ninggalin kamu, malah ternyata bikin kamu celaka ini. Aku mohon, Ai. Tolong jangan pergi, Ai. Jangan tinggalin aku. Aku janji aku gak akan ninggalin kamu, Ai. Aku di mana? Kamu siapa? Tolong! Saya akan menikahi kamu. Setelah Saripati Sukmamu, aku persembahkan untuk Jin. Oh, ini Aini kemana sih? Dari tadi kok dia nggak ngangkat ya? Jadi kan aku antar pulang? Jadi. Tapi bentar deh, ini aku dari tadi nelponin Aini, tapi nggak diangkat-angkat. Aini kemana ya? Kamu tahu nggak? Aini gak akan angkat teleponnya, Mai. Dia gak sadarkan diri di rumah sakit. Aini nggak sadarkan diri. Emangnya dia kenapa? Ayo kita ke rumah sakit itu sekarang ya. Enggak, Mai. Kita gak bisa kesana sekarang. Udah ada yang jagain dia. Malik. Malik? Ri, dia tuh nggak akan jagain Aini. Yang ada dia akan nyakitin Aini. Malik gak akan kayak gitu. Kamu percaya sama aku ya? Gimana mau percaya sama kamu? Kamu lupa apa? Selama ini apa coba yang dilakuin sama Malik? Dia aja nggak pernah mau deket-deket sama Aini. Malik sengaja ngejauhin Aini. Karena kalau dia deket sama Aini, dia tahu itu akan bahaya. Malik tuh sayang banget sama Aini, Mai. Dia selalu jagain Aini dari kejauhan. Kamu tahu kan kalau Aini butuh sesuatu, Aini minta tolong selalu ada Malik di sana. Maksud kamu? Ya intinya Malik sayang sama Aini. Pokoknya kita nggak bisa kesana sekarang. Biarin Malik yang jagain Aini ya. Tapi kalau nanti aku nggak kerja, warga-warga jadi pada curiga dong. Masa aku kaya raya, tapi aku nggak kerja? Oke, berarti nggak ada pilihan lain. Aku harus tetap jadi tukang kebun. Bisa jadi kamuflase, dan sekalian aku bisa cari tumbal. Dan juga aku masih harus mencelakai Malik karena janji aku pada Jin itu.
Itu rumput rumah Buati udah pada gondrong-gondrong banget. Itu kalau anak tawuran pada ngumpet juga kagak ketahuan tuh. Lu Dan. Tapi di kontrakan gue juga, Dan. Rumputnya tinggi-tinggi benar. Ya udah, kalau mager pakai jasanya Bu Ismi aja. Tuh, yayasan kemarin pakai jasanya langsung rapi. Ih, terus we ngomong ke rumput gitunya. Emang nanti kalian teh nyaho gitu kalau Aini teh sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Hah? Sakit apaan ini? Putih teh nyaho atuh Aini teh sakit apa? Yang jelas mah Aini teh lagi dirawat di rumah sakit gitu. Kok bisa kita sampai ketinggalan info ya? Ya udah kita tanya Maya sama Fahri aja biar tahu info lebih jelasnya ya. Hanya udah Kalau yuk. kita jengukin Aini sekalian. Iya. Nah, Ismi, Ismi nih baru dia jadi omongin. panjang umur lo. Tapi tumben sendirian. Mana Elga? Oh, Elga tuh lagi di rumah soalnya lagi nggak enak badan. Iya Ismi, itu kan rumput di rumah saya tuh udah pada tinggi-tinggi. Tuh. Bisa minta tolong nggak kamu beresin potongin rumput? Bisa Bu, bisa. Iya bener banget tuh. Ntar abis dari rumah Buati, lu mampir ke kontrakan gue ya. Iya bisa. Nanti saya habis belanja, saya pulang dulu ke rumah ambil peralatan, terus saya ke rumah Bu Wati dulu. Iya. Terus iraha iya teh atuh. Nah, ya. Jengukin Aini, ayo we rumput Yen. Itu dia gue baru mau ngata sama dia. Sebabnya gue mau jengukin Aini nih. Jadi udah gue pesenin sama dia begono. Jadi pada siap-siap Gue dulu deh kagak ya. jadi belanja ya. Aku harus cari tumbal anak 17 tahun nih. Tapi aku harus nyari tumbal kemana ya? Bu Ismi. Lulu. Kamu ngapain ke kampung sini? Saya ada janjian Bu sama Elga mau main bareng. Tapi dari kemarin chat saya nggak dibalas sama dia. Elga kemana ya Bu? Oh, ada kok di rumah. Lulu kan seumuran sama Elga. Wah, kebeneran nih. Bisa nih, dia aku jadiin tumbal berikutnya. Bentar. Bunganya bagus kan? Kamboja. Wah, iya Bu cantik. Bunga yang cantik. Cocok banget untuk anak cantik. Ayo ikut saya. Aku harus keluar dari sini. Mana kamu? Turun! Lepasin! Jangan coba-coba kabur. Paham kamu? Dani, ibu-ibu pada mau kemana? Ini mau jenguk Aini, lagi sakit Bu. Aini teh di rumah sakit. Oh iya, saya dengar katanya ini sakit ya. Aduh, saya belum sempat nengok lagi. Ini aja saya mau jalan lagi, mau bersihin halaman ke rumah warga. Elga, kamu teh katanya sakit. Kenapa tuh kamu teh malah ikut kerja sama ibu kamu? Harus nama kamu teh istirahat di rumah.
Jadi mereka beneran ngeliat Lulu sebagai Elga. Wah, keren juga efek Kambojanya. Ya udah ibu-ibu saya duluan ya. Salam buat Aini ya. Iya. Kan kerjanya lama banget sih. Kalian tuh batang pohon Kamboja yang tinggi-tinggi potongin juga. Malingin pemandangan tau nggak? Kamu nih kerja nggak bener. Gak seru nih, kayak ngomong sama tembok. Aduh, sakit. Loh, ini saya di mana, Bu? Terus ini baju siapa? Perasaan tadi saya nggak pakai baju ini, Bu. Diam. Lo tuh lagi bantuin gue bersih-bersih. Tapi kerjaan lo nggak bener, malah mau bikin celaka lagi. Maksudnya apa ya, Bu? Elganya mana? Awas lo ya, kalau sampai ngadu sama orang, habisin. Kok bisa sampai gini sih, ya Allah? Kenapa sampai begini, atuh, Ay? Malik, ini semua gara-gara lo ya? Kemana aja lo? Hah? Kenapa selama ini lo cuekin dia, coba? Kalau udah kayak gini, terus gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Gak pernah dengerin sih lo, Lek. Sekarang lo nyesel kan? Apa lo pura-pura sedih di situ? Iyalah, terlalu malu, Lek. Aini, Bu Nurul, maafin kita ya. Kita nggak bisa jagain Aini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa rumput pendek dipangkas-pangkas ini? Ini cuman ngerapihin aja sih, Fahri. Ini siapa? Biasanya bukan anak ibu Elga yang bantu-bantu. Oh, ini keponakan saya. Kebenaran dia lagi main ke rumah, terus Elga juga lagi gak enak badan, jadi dia mau ikut bantu-bantu. Kenapa ekspresinya gitu ya? Terus nggak ada basa-basinya? Apa pendiam? Tapi dia unik juga. Pakai Kamboja di telinga. Kok Fahri nggak mempan sih? Gawat nih. Aku harus ketemu sama Ki Jamal. Takutnya efeknya udah hilang apa gimana ya? Maafin aku, Ai. Aku salah selama ini ngejauhin kamu. Aku cuma berusaha ngelindungin kamu, Ai, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Kalau aku tahu ujung-ujungnya kayak gini juga, aku nggak mungkin ngelakuin itu semua, Ai. Aku mohon sama kamu, tolong kamu sadar, Aini. Aku nggak bisa kehilangan kamu kayak gini, Ai.
Aku udah denger semuanya juga dari Fahri. Setelah Aini udah bangun, kamu jangan tinggalin dia lagi. Aku udah berusaha ngejauhin dia, Mai. Aku kira itu satu-satunya cara supaya aku bisa ngelindungin Aini. Tapi ternyata kenyataannya malah lebih parah. Maafin aku, Mai. Yang terpenting sekarang kesembuhannya Aini. Itu dulu. Ai, kamu bangun dong, Ai. Aku udah kangen tahu sama kamu. Kangen juga kamu candain aku. Pokoknya nanti begitu kamu bangun, kamu mau kemana pun, ayo aku ikut. Aku temenin kita mau jalan-jalan kemana. Tapi kamu bangun dulu, jangan kayak gini. Ilmu hitam saya bakal tambah kuat. Yakin, begitu ada tumbal baru, ilmu hitammu pasti berlipat ganda. Aduh Ki, saya boleh numpang ke toilet nggak? Saya kebelet. Oh iya. Toilet di mana ya? Di ruangan apa ya? Kayaknya mistis gini. Elga? Loh, Ibu, kamu kok di sini? Ibu, aku nggak mau di sini, Bu. Ibu tolong bawa aku pergi, Bu. Mohon. Kok Elga masih hidup sih? Bukannya kalau kasih tumbal ke jin itu dia bakal mati? Gak bisa. Kamu harus di sini. Kenapa, Bu? Ibu kenapa tega sama aku? Ibu nikahin aku sama dukun. Aku nggak mau di sini, Bu. Bawa aku pergi, Bu. Nikah sama dukun? Maksudnya? Ismi, ngapain kamu sini? Loh, harusnya saya yang nanya sama Ki Jamal. Kenapa Elga masih ada di sini? Harusnya kan dia jadi pengantin jin. Terus tadi dia bilang saya katanya maksa dia untuk nikah sama Ki Jamal. Maksudnya apa nih? Dia sudah saya nikahin. Karena Saripati Sukmanya sudah diambil sama jin. Protes. Gak mau harta lagi. Ya nggak apa-apa dong. Ambil aja Elga, saya juga nggak butuh. Kalau kamu mau pesugihan tetap jalan, kamu harus bawakan saya anak gadis seperti anak kamu, sesering mungkin. Kalau tidak, saya bisa menggantikan kekayaan kamu. Tenang aja, selama ada kembang Kamboja dari makam keramat, mau tumbal sebanyak apapun akan saya kasih ke Ki Jamal.
Yang penting saya tetap kaya dan banyak uang. Oh iya Ki, toiletnya sebelah mana ya? Saya kebelat. Di ruang sebelah. Oh iya. Bu, tolongin aku, Bu. Ibu harus bawa aku pergi dari sini, Bu. Jangan tega sama aku. Kamu tuh harusnya bersyukur. Kamu gak mati, cuma dikawinin. Harusnya makasih loh sama Ki Jamal. Ibu aja terima kasih sekali sama Ki Jamal karena beban biaya ibu untuk ngebiayain kamu itu sudah hilang. Ingat ya, kamu harus nurut sama suami kamu. Bu. Elga, kenapa kita bisa di sini? Licik juga Ki Jamal. Bisa-bisanya aku dikadalin. Ini sih namanya aku suka rela nyariin dia bini yang muda-muda. Tapi gak apa-apa deh. Asal dia beneran persembahkan saripati anak-anak muda itu ke Jin, aku yakin pesugihanku bakal tetap jalan. Tapi kenapa Fahri gak mempan sih? Apa jangan-jangan dia juga pakai ilmu hitam? Tapi semoga aja abis ngasih lulu ke Ki Jamal, kekuatanku benar-benar semakin kuat. Wah, ternyata Ki Jamal bisa diandelin. Jadi gak sia-sia. Aku tadi maksain bawa lulu ke sana. Aku harus terus cari gadis muda buat disetor ke Ki Jamal lagi biar hartaku semakin banyak. Siapa lagi yang kira-kira bisa aku jadiin tumbal ya? Aku gak terlalu hafal lagi daerah sini. Tapi harusnya sih ada aja lah remaja yang seumuran Elga. Ini nih yang namanya semesta mendukung rencana kita. Aku ingat anak itu deh. Dia kayaknya anak salah satu warga sini. Tapi dia udah 17 tahun belum ya? Apa aku coba hipnotis dulu aja biar tahu. Ayo atuh malah. Ya Allah, lu anak perawan. Malam-malam begini masih kelayapan aja. Emang lu kagak takut ntar kalau diculik sama dedemit? Oh, Pak Malaysia anak perawan jam segini gitu masih kelayapan. Siun. Aku habis ngerayain ulang tahun di rumah teman. Ya ilah, yang udah sweet 17 alias 17 tahun. Udah atuh kamu teh tong modus wae. Kita teh juga harus cepetan pulang gitu. Ibu teh geus teu kuat ieu panon geus gantung tuh noh. Udah ayo. Jackpot. Ternyata dia beneran 17 tahun. Lala, kamu dari mana? Sendirian malam-malam gini. Tante anterin pulang ya. Tante siapa? Loh, saya kan warga sini juga. Saya sering loh bantuin motong-motongin rumput di rumah warga sama di yayasan. Kamu kenal kan sama orang-orang yayasan? Nih, Tante punya bunga cantik banget. Pasti cocok deh di kamu. Ya, cobain. Maaf Tante, nggak usah Tante. Maaf Tante. Mbak Ismi.
Besok tolongin dong potong rumput di yayasan, udah pada tinggi rumputnya. Aduh Mai, maaf ya. Besok tuh jadwal potong rumput aku udah full banget. Kami duluan ya Mai. Ya udah, kalau gitu kalian hati-hati ya. Bye Ismi, Elga. Ya. Kamu di mana malah? Sabar ya Bu, nanti juga ketemu kok malah. Malah. Adik apa nih? Gegawakan bari nangis lu nape? Aku naon? Malah hilang Bu ya. Kok bisa? Semalam. Astagfirullahaladzim. Kan semalam kita ketemu ya sama si Mala ya? Iya benar. Padahal semalam tuh udah kita nasihatin ya Dan. Anak perawan kagak baik kelayapan. Udah kita suruh pulang. Lah terus kalau dia kagak nyampe rumah, dia nyangsrang di mana itu bocah? Atunya kemana Teteh? Allah, kalau gitu saya anterin pulang tuh biar kagak hilang dia. Udah Dan, tenang aja. Bukan semuanya salah kamu juga kok. Kita juga nggak tahu bakal ada kejadian kayak gini ya. Kasep Fahri, kamu teh benar pisan atuh. Gini aja, kita bikin kelompok sama warga buat nyari Mala. Soalnya kan kasus kayak gini belum 1 kali 24 jam, jadi kita juga belum bisa lapor polisi soal kehilangan. Bener pisan. Iya bener juga ya. Ya udah, kalau gitu gue yang bagian ngasih tahu Warkamsi ya, biar ikut nyariin juga. Ya. Kita berpencar nyarinya. Ayo, udah ayo. Tok mana? Sono. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk Aini. Berikan perlindunganmu terhadapnya. Hamba mohon ampun karena telah lalai menjaganya. Hamba tidak amanah atas kekuatan yang kau berikan untuk menolong sesama. Ya Allah, hanya padamu hamba menyerahkan segala hal yang tak mampu hamba atasi. Hanya dengan izinmu, semua yang tak mungkin menjadi mungkin. Saya mohon tolong kabulkanlah permintaan hamba. Amin. Aduh. Ya elah, Put. Ini kemana lagi kita mesti cari sih si Mala? Elu Yen, iput oke henteu nyaho atunya padahal ini teh kampung teh udah kita ubek-ubek, tapi eta teh katingali batang irung nasi Mala teh. Tapi gua nih ya, bingung. Ini bocah nih hilangnya kabur, apa ngumpet ya? Sebab kita cari kemana-mana kagak ketemu, Bu Gono. Ih, kamu teh benar pisan Yen, anehnya. Terus sekarang kita mau nyari kemana, Po? Saya kan mesti pulang, soalnya si Ismi kan mau motongin rumput di rumah. Tuh, udah tinggi-tinggi lagi. Lah, bukannya kemarin habis dipangkasin tuh sama si Ismi? Ih, kamu teh benar pisan Yen, kenapa atunya eta teh meni cepet gitu numbuhna? Tahu, saya juga bingung Bu Yayen. Padahal baru banget kemarin itu dipangkasin sama si Ismi. Tapi sekarang udah pada tinggi-tinggi lagi. Ismi? Ismi, lu udah mau ke rumah gue? Iya Bu, kan Ibu kemarin mintanya saya datang jam segini. Gimana sih? Lu yang janji, lu yang lupa. Maya. Maya, Ismi, itu tolong dong rumput di yayasan. Emangnya yayasan nggak bisa diprioritasin ya? Soalnya nggak enak ntar kalau ada donatur datang terus ngeliat seakan-akan kayak kita nggak ngurus yayasan gitu loh. Aduh Mai, maaf ya. Jadwal saya potong rumput sebulan ke depan tuh udah full banget. Udah ngalah-ngalahin anggota DPRD begono, Mai. Meni sibuk pisannya. Aku nggak mau deh ambil kerjaan di yayasan lagi. Bisa bahaya nih kalau ketemu sama Fahri. Ri, aku nitip pengajian hari ini ya. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama, harus langsung ke rumah sakit. Ya nggak apa-apa, Lik. Pokoknya kamu nggak usah mikirin yang ada di sini. Nanti pasti saya bantuin, warga-warga juga pasti banyak yang bantu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya Aini, Lik? Kata dokter sih perkembangannya baik-baik aja, Mai. Cuma nanti kita tetap doain ya. Semoga dia bisa lebih cepat sembuh. Amin, ya Allah, amin.
Kenapa, Lik? Aku ngerasa kayak lagi ada yang ngawasin kita, Ri. Ngawasin? Nggak ada apa-apa kok. Oh iya, besok sebelum jenguk Aini, gimana kalau misalnya kita ngadain kerja bakti dulu di yayasan? Sama besok aku ajak staff-staff lain juga biar cepet selesai. Kalian dulu aja ya. Besok pasti aku udah ada di rumah sakit lagi soalnya. Kan, nyesel kan pasti selama ini udah nyuekin Aini, udah memperlakukan Aini kayak gitu, udah ngejauhin Aini. Kalau Aini mati, Malik pasti terguncang dan jiwanya lemah. Saat itulah aku akan bertarung habis-habisan dengan Malik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ri, aku pamit duluan ya. Mau nengokin Aini. Salam nanti berkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini. Astagfirullahaladzim. Ay. Dokter, suster. Azim, ay, tenang, ay. Aini. Dok, tolong, dok. Sebentar, Pak. Bentar ya, biar saya periksa dulu. Alhamdulillah, pasien sudah stabil, Pak. Alhamdulillah, dok. Makasih, dokter. Ya, sama-sama. Saya tinggal dulu ya, Pak ya. Malam nih ya, gue udah coba cari Malak lagi sama warga kampung. Tapi kagak ada tanda-tanda keberadaan si Malak. Padahal nih kita udah keliling-keliling kampung. Sampai ujung-ujung, sampai sudut-sudut kampung. Itu udah kita obrak-abrik, tetap aja nggak ketemu.
Apa mungkin kita harus carinya ke tempat rumah-rumah kosong atau gedung-gedung terbengkalai? Ya bukannya kita berharap buruk sama Mala ya, tapi mungkin aja kan, Dan? Iya, bisa jadi deh. Ya udah, kalau gitu nanti gue kerahin lagi deh Warkamsi buat nyari si Mala sesuai arahan lo itu. Ya, semoga aja bisa ketemu. Soalnya kesian banget Bu Sumi. Padahal Bu Sumi itu baru nyiapin kado ulang tahun buat si Mala. Kesian sih Dan kalau kayak gitu ya, semoga. Iya, waalaikumsalam. Di, Dan. Iya. Itu kenapa ya? Rumput di halaman yayasan udah pendek ya? Semalam kan masih tinggi kan? Bu, lihat Mala nggak ya? Enggak. Jadi Bir, cari lagi Bir. Yuk. Mana, Ri? Ada. Ya Allah. Coba lihat di sini, Dan. San. Nggak ada. Nah, kalau gini kan cantik. Sekarang potong rumput. Nih. Kemana? Lepas. Mau kemana? Cenah maneng Aini teh besok teh mau pulang gitu. Alhamdulillahnya dia teh udah bisa keluar dari rumah sakit. Seneng ya liatnya ya. Alhamdulillah. Oh, salut bener gua ngeliat perjuangan emak sama anak itu. Pater dia. Kerja sama yang bagus. Ya udah tuh yuk. Berbakti dia. Apa cahaya itu adalah pintu yang akan bawa aku pergi dari kehidupan yang selama ini aku jalanin? Pintu yang bisa mengantarkan aku bertemu sama ibu. Aini kangen banget, Bu. Aini mau tinggal aja sama ibu. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada Aini ya Allah. Hilangkan segala sakit yang lagi dideritanya sekarang. Aini! Ai. Ai, aku mohon kamu jangan pergi, Ai. Kamu perempuan yang kuat, Ai. Aku yakin kamu bisa ngelewatin ini semua. Tolong jangan serahin hidup kamu, Ai. Jangan nyerah kayak gini. Buat apa, Lik? Bukannya kamu juga udah gak peduli sama aku? Asal kamu tahu ya, Lik. Kamu salah satu orang yang ngebuat aku ingin nyerah dalam hidup ini, Lik. Lebih baik aku pergi, Lik. Aku ketemu sama ibu. Kamu salah, Ai. Aku gak pernah berhenti peduliin kamu. Bahkan saat kamu gak bisa ngeliat aku selalu ada di dekatmu, Ai. Kenapa selama ini sikap kamu berubah ke aku? Aku tahu aku salah, Ai. Dan aku benar-benar mohon maaf sama kamu. Tapi justru aku lagi ngelindungin kamu dari kekuatan jahat yang lagi ngincer aku, Ai. Aku takut kalau kamu sampai kenapa-napa gara-gara makhluk itu. Ini alasan aku selama ini ngindarin kamu, ngejauh dari kamu. Tapi mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu.
Aku gak akan pernah ninggalin kamu, aku janji. Hai. Hai, alhamdulillah kamu udah sadar. Aku panggil dokternya dulu, Hai. Lik. Ini kamu jangan tunggu dulu. Oh. Kamu tunggu di sini dulu ya, biar aku panggilin dokternya. Enggak. Lik. Lik. Minta maaf, Hai. Aku udah tahu semuanya. Kamu gak perlu jelasin apa-apa sama aku. Aku minta sama kamu, Lik. Tolong kamu jangan cuek-cuek lagi kayak kemarin. Apalagi kamu ninggalin aku tanpa kabar, Lik. Aku janji, Hai. Aku gak akan ninggalin kamu lagi, Hai. Aku bakal selalu ada sama kamu, aku janji. Setia sampai nanti, sampai nyawa lepas dari raga. Hani, jam segini masih di luar, belum balik ke yayasan? Sial, malah ketemu Fahri di sini. Mana dia tetap nggak pernah mempan lagi sama efek pesugihan aku. Oh, iya nih Ri, tadi saya ketemu Hani lagi jalan sendirian. Ya udah, saya mau anterin dia ke yayasan nih. Ya udah, saya antar aja. Nggak usah. Soalnya kita mau mampir ke warung. Duluan ya. Ya udah, hati-hati ya. Saya ikutin aja deh. Takutnya ada terjadi sesuatu. Fahri! Wah, ente ternyata di sini. Gue cariin dari tadi. Tau nggak? Gue habis keronda dari sana. Sepi banget, Ri. Ada suara toket langsung cabut gue. Yaudah yuk, saya temenin. Sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kembali juga. Sedihnya. Alhamdulillah ya, akhirnya lu udah sehat. Siapa dulu gitu yang jagain Aini selama sakit tah? Si Kasep Malik. Ya Allah, Dani seneng banget. Rasanya pengen peluk. Istighfar lo, hah? Lu lupa? Noh, Aini udah ada pawangnya. Lu juga, hati-hati lu, jangan sampai lu bikin sakit hati lagi nih Aini. Kalau kagak lu gue gibeng. Ya ampun Bu Yayan. Makasih banyak ya ibu-ibu dan Maya. Fahri, kamu udah mau datang ke sini buat jungukin aku. Sama-sama. Jangan masuk rumah sakit lagi ya, Kasian tuh Maya nggak ada temennya. Alah, mari. Atau kami teh jangan bilang cuman Maya gitu. Kita juga kehilangan sama Aini, apalagi di kampung kita ini lagi banyak eta tanon teh kejadian aneh gitu. Biasa mapan kita teh cerita sama Aini gitu, Yen. Kejadian aneh? Maksudnya gimana Bu Iput? Eta ay, di kampung kita teh sekarang teh lagi terjadi rumput. Eta teh tiba-tiba tinggi-tinggi gitu. Iya, ini yang juga sebenarnya pengen aku ceritain banget sama kamu, Ai. Jadi nggak tahu kenapa ya, di halaman depan yayasan sama di halaman warga itu rumputnya pada tinggi-tinggi semua, kayak nggak terawat, nggak keurus. Padahal hari sebelumnya tuh udah dipangkasin. Bener banget tuh ay. Di kontrakan gue ame kontrakannya Dani sama begono juga. Entu rumput ya baru habis dipangkasin udah gondrong lagi baik. Gue juga bingung tuh. Ada apa ya? Kenapa ada kejadian aneh kayak gitu?
belanjaan lu banyak banget itu. Roman-romannya lu makmur ya, tinggal di kampung Mari ya? Berarti jadi Kang potong rumput teh menguntungkan juga gitunya. Eta teh kamu teh bisa balanya sakitu lo bana. Iya Bu, lumayan. Bukan lumayan lagi entu mah. Lu tau kagak Pan, semua orang di Mari minta potong rumputnya sama dia, termasuk gue Pan. Tapi lu hebat ya, sekali belanja ada kulkas, mesin cuci, microwave, ada saalo dah ya. Kamu teh benar pisan atuh Yen. Tapi Yen, kamu teh sadar henteu gitu. Semenjak si Ismi pindah ke kampung kita, eta teh rumput-rumput di depan rumah tetangga teh jadi pada tinggi-tinggi gitunya. Lu bener banget tuh Put. Ismi, apa jangan-jangan lu pakai enjat-enjat yang kagak benar begono ya? Lu kasihin tuh apa penyubur gitu biar cepet tingginya rumput. Ibu-ibu ada-ada aja. Mungkin kan sekarang lagi musim hujan, jadi rumputnya subur. Masa iya saya kasih penyubur? Permisi ya ibu-ibu, saya mau beresin barang-barang dulu. Oh iya, sok atuh. Iya. Berarti kamu nggak pernah ngeliat Ri, rumput yang mendadak tinggi tuh? Ya, saya sih cuma tahu dari warga aja ya. Emang bener mereka tuh ngeliat kalau rumput-rumput di halaman rumah mereka tuh pada tinggi-tinggi. Apa jangan-jangan ini ada kaitannya sama ilmu hitam? Guys, aku baru aja cek kamarnya anak-anak. Dan ternyata dari semalam Hani nggak ada di kamarnya. Hani, jam segini masih di luar, belum balik ke yayasan. Tapi kemarin tuh aku sempat ketemu sama Hani, dia mau nganterin Bu Ismi. Tapi masa iya sih kamu yakin dia nggak pulang dari kemarin? Iya, aku yakin banget karena teman sekamarnya Hani sendiri yang bilang kalau dia nggak ada dari semalam. Dan akhirnya dia mikir kalau Hani tuh nginep di kontrakan aku. Ya udah kalau gitu kita cari sekarang aja ya. Yuk. Kamu baru keluar dari rumah sakit, biar aku sama Fahri aja yang cari. Gak apa-apa, Lik. Masalahnya anak-anak yayasan itu adalah tanggung jawab aku. Yaudah, aku temenin kamu. Kamu jangan jauh-jauh. Aku sama Maya cari ke rumah Bu Ismi. Kalian ke tempat lainnya. Kalian hati-hati. Ya. Ayo, Mai. Ayo. Ambil tas dulu bentar. Agak bawahan aja. Nah, naikin. Itu bukannya Elga sama Bu Ismi? Elga? Itu Hani kali. Jelas-jelas itu Elga lagi bantuin Bu Ismi kerja. Lik, itu Hani yang maksud kamu pakai bunga kamboja di kupingnya kan? Bunga kamboja apaan sih, Ay? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya aku bisa ngeliat Ay sekarang bunga kambojanya. Kok tadi aku ngeliatnya Elga ya? Rika, aku baru ingat. Apa ini semua ada kaitannya sama Bu Ismi ya? Soalnya sebelum aku masuk rumah sakit, aku ngelihat Bu Ismi keluar dari rumahnya Ki Jamal. Kita langsung tanya aja ke Bu Ismi. Kita buat seolah-olah ada skenario-nya gitu, Ay. Aku belaga nanya Elga ngapain, terus nanti kamu langsung nyamber aja kalau ternyata itu Hani, biar dia nggak bisa ngeles. Ayo. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam. Kok Elga doang yang lagi kerja? Ya saya lagi istirahat capek soalnya. Itu kan Hani. Kok Aini juga nggak mempan kayak Fahri?
Bu Ismi, kenapa malah nyuruh Hani untuk kerja di sini? Emangnya Elga kemana? Apa jangan-jangan Bu Ismi praktik ilmu hitam ya? Siap. Aku nggak bisa ngeles apapun lagi di depan mereka berdua. Aduh, kalau kayak gini sih, mendingan aku kabur aja deh. Astagfirullahaladzim. Diam! 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 Bu, tolongin kami, Bu. Jangan biarin Ki Jamal bawa kami, Bu. Bu, tolong, Bu. Ki Jamal mau bawa mereka kemana? Mereka mau saya jual ke tempat hiburan. Karena mereka sudah gak berarti lagi buat saya. Lebih baik saya uangkan. Kalau gitu, bawa aja anak ini sekalian. Nah, saya nggak bakalan laporin. Asal keuntungannya kita bagi dua. Itu bisa diatur. Bu, Ibu kenapa tega sih sama kami, Bu? Pakai nanya lagi. Duit lah duit. Apa lagi? Kayak Ibu ya. Masih. Diam! Aduh! Elga! 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 Masuk. Elga! Elga! Tarik. Loh, Gak ada, Mi. nggak ada. Kalian nyari kesini juga? Iya. Tadi aku sama Malik ketemu sama Bu Ismi. Dan ternyata Hani disandra sama Bu Ismi. Aku yakin banget dia pakai ilmu hitam. Soalnya di kuping Hani ada bunga Kamboja. Dan yang Malik lihat itu Elga. Tadi aku sama Fahri sempat ke rumahnya Bu Ismi tapi nggak ada orang. Tapi akhirnya kita mikir, kalau emang Bu Ismi ngelakuin ilmu hitam, dia pasti ke rumah dukun. Tapi ternyata nggak ada orang di sini. Mungkin Bu Ismi udah nggak ada di sini karena dia takut aku atau Aini nyampein ke warga. Ya, yaudah kalau gitu aku sama Malik cari di tempat lain. Kalian kasih tahu warga ya. Yaudah. Akhirnya. Hai. Kok kayak ada yang ngerasukin Ki Jamal ya? Mau kemana kamu? Hah? Kalian makananku. Diam. Hai, aku tahu apa yang lagi ngerasukin dia. Kayaknya kamu harus hati-hati deh. Aku bakal hati-hati, Hai. Lepasin, tolong! Akhirnya kau datang juga, Malik. Saya tahu kamu siapa. Kamu jin yang selama ini ganggu saya dan semua warga yang ada di kampung ini. Dan saat ini, aku akan menghabisimu. Setelah itu, aku akan menyakitinya pelan-pelan. Saya nggak akan pernah ngebiarin itu terjadi. Karena mulai detik ini saya akan selalu ada di sisinya. Kita buktikan perkataan. Enggak, dia cuma mancing kamu doang. Kamu nggak usah ikutin dia. Kamu tenang aja, Ai. Kali ini aku bakal bener-bener ngabisin dia. Aku nggak bisa ngebiarin dia keluyuran dan mungkin aja ke depannya dia bakal nyelakain kamu. Oke, tapi aku minta sama kamu janji kamu bakal balik lagi dengan selamat ke aku. Aku janji, Ai. Kamu tenang aja. Enggak, sekarang kita ke yayasan dulu aja ya, biar lebih aman. Yuk, iya Kak.
Aini? Ya Allah, akhirnya ketemu juga. Lu temuin di mana nih? Ketemu di mana tuh? Alga udah cerita semuanya sama aku, Bu Yayan. Ternyata ini semua ulahnya Bu Ismi. Awalnya mereka mau ditumbalin. Tapi Kenapa, Ay? mereka dipaksa juga untuk melayani Ki Jamal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya teman-teman kita yang jadi korban dieksploitasi dan mereka dihipnotis pakai pesugihan bunga Kamboja. Dan mereka juga jadi budak ibu cabutin rumput warga. Jadi selama ini yang kita lihat Elga yang lagi bantuin Bu Ismi itu sebenarnya anak-anak lain, termasuk Hani. Iya. Tadi kita juga kabur pas Ki Jamal mau bawa kita buat dijual ke tempat hiburan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Emangnya kagak nyangka bisa sejahat itu deh. Masa anak sendiri dijolimin? Gimana kalau kita cari aja Ki Jamal gitu, terus kita geret ke kantor polisi? Iya Bu, menurut saya mendingan cari Ki Jamalnya di rumah baru sekalian nyelamatin teman-teman kita yang masih ada di sana. Udah gini, Aini nanti tolong kirim alamatnya ke Dani, biar aku, Fahri, sama kamu kita antar Elga sama Hani dulu ke yayasan. Karena aku yakin pasti mereka masih shock banget. Ayo ke sini ngejarnya. Ih, cepetan. Helga kemana sih? Ki Jamal juga seenaknya aja lagi ninggalin aku. Awas aja kalau dia kabur makan duit hasil jual anak-anak sendirian. Apa aku balik aja ya ke rumahnya Ki Jamal? Jauh dia. Aduh, kemana tuh dia? Itu bener. Segalanya. Tungguin. Malik, sekarang saatnya kamu binasa. Itu nggak akan terjadi selama Allah nggak mengendakinya. Banyak omong kamu. Lihat. Malik, kekuatanmu lebih besar daripada sebelumnya. Sepertinya kekuatanmu yang melemah. Baik. Udah waktunya kamu nyerah dan pergi dari dunia ini. Tarik ini aku. Astagfirullahaladzim, Ay. Astagfirullahaladzim, ini. Ay, kamu kenapa bisa ada di sini, Ay? Harusnya bukan aku yang pergi dari dunia ini, tapi kamu. Tolong. Saya tahu kamu jin pesugihan saya. Tolong saya lagi dikejar-kejar sama warga, tolong. Tolong. Astagfirullahaladzim. Kumaha eta teh? Naon? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gosong. Nanya lagi. Allah, ini serem atuh eta teh nya.
perbuatan jahat ini, ya Allah. Malik, fokus. Itu bukan Aini, tapi jin yang akan menghancur kamu dan Aini kalau kamu nggak ngalahin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Baik, selamat malam. Gimana, Ay? Nanti polisi bakal bantu investigasi masalah ini. Ya udah, berarti nanti kita tinggal tunggu kabar dari Malik sama warga lain juga ya. Dan gimana? Bu Ismi ketemu? Bu Ismi udah ketemu. Tapi Bu Ismi udah meninggal. Aku jadi khawatir sama Malik. Aku kayaknya mau susul Malik aja deh. Ay. Malik. Ya Allah. Banyak begitu, Lik. Jamal udah diserahin ke pihak berwajib. Harusnya semuanya udah aman sekarang. Alhamdulillah, akhirnya ketangkep juga tuh orang. Ih, bagus, Lik. Ih. Aku pikir kamu aku khawatir banget sama kamu, Li. Aku udah janji sama kamu kalau aku bakal baik-baik aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Belum dikuburin atau udah dirumputin gininya? Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik sekarang kita mendoakan almarhumah agar Allah mau mengampuni dosa-dosa almarhumah dan proses pemakamannya bisa diperlancar. Ya. Amin. Alhamdulillah.